ditiadakan, tetapi masih ada UMR. Ya, sebenarnya besar kecilnya itu tidak berpengaruh secara apa ya, drastis. Cuman beda-beda tipis saja. Ya, ini kalau menurut saya demi keefisiensi anggaran. Ya, jadi pemerintah sudah membuat UMR, kemudian harus ditindaklanjuti dengan UMP, atau untuk menetapkan UMP atau UMK itu bukan tidak rumit, ada kajiannya, ada analisanya dan lain sebagainya. Toh akhirnya nanti mungkin selisihnya cuma Rp50 antara UMP atau UMR dengan UMK atau UMK kabupaten. Ya, tetapi menghabiskan anggaran yang besar karena harus ada kajian, ada survei dan lain sebagainya. Kenapa? Ya, jadi pemerintah ini untuk dalam rangka ini supaya lebih efisien. Iya, lebih efisien sih. Tadi ada lagi, coba saya ada 12 poin yang harus saya sampaikan nanti dalam pembinaan saya. Tahap yang tidak bertanggung jawab yang tujuannya untuk memperkeruh suasana. Jadi kementerian dalam ini Kementerian Ketenagakerjaan sebenarnya sudah mengantisipasi dan lain sebagainya, ya, dengan adanya ini. Nah, di sini jadi kami meluruskan berita hoaks yang beredar di masyarakat. Benarkah uang pesangon akan dihilangkan? Ya, faktanya uang pesangon tetap ada. Itu bisa dilihat pada bab 4, ya, Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003. Saya ada bukunya itu. Dalam hal pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon, ya, atau uang penghargaan masa kerja dan sebagainya. Itu tetap. Kemudian benarkah UMP, UMK, UMSP dihapus? Faktanya upah minimum regional masih tetap ada. Ya, mengacu kepada bab 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 88C Undang-Undang tahun 2003. Nah, dan gubernur masih menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman ayat 2. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan upah minimum provinsi. Kemudian, benarkah upah buruh dihitung per jam? Faktanya tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan. Terkandung dalam bab 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 89 terhadap perubahan Undang-Undang nomor 88 Undang-Undang 13 tahun 2003. Upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil. Jadi bisa mengacu kepada waktu lama kerja, ya. Satu hari itu ada 8 jam, ya. Bukan 7 loh, ya, 8. Nah, kemudian mengacu kepada hasil, jadi antara input dan output itu tentang pembayarannya. Nah, itu ada 2. Itu salah satu contoh. Kalau kontrak seumur hidup Pak? Outsourcing, ya. Iya. Nah, Ada nggak tuh? outsourcing di sini coba. Tanya
outsourcing ke perusahaan alih daya tetap dimungkinkan pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya. Jadi tidak ada sebenarnya outsourcing ini, tetapi dialihkan. Tetap dimungkinkan. Ya, tetap ya dialihkan. Jadi outsourcing memang ya dimungkinkan. Jadi istilahnya memang tidak ada kontrak seumur hidup itu, tapi dialih dayakan. Contohnya dari mungkin kalau perusahaan itu masih segrup dari perusahaan ini pindah ke sini ya, itu kemungkinan Dipindah. iya dipindah, dialih fungsikan atau Pindah ini. ya atau dipindah dari bidang ini ke sini, tapi tetap mengacu kepada Tapi masih kontrak lagi ya? seseorang. Iya, perbaruan kontrak. Perbaruan kontrak. Iya. Ya. Nah, tapi kan masih ya sekarang yang penting kontraknya atau kerjanya, kan kerjanya.